Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para masyayikh, para kiai, para hadirin hadirat sedaya nasibatan kaum muljaakin, wabil khusus Sedang saya mulja Raden Kiai Haji Fakhril Ashkhal, sebatan kaum muljaakin, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, para fakhrmania, para pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita dapat berkumpul di sebuah majlis yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita betul-betul diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah sedaya nasibatan kaum muljaakin, pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj dalam rangka untuk mengingat bagaimana pentingnya peristiwa Isra Mi'raj, terlebih sebagai evaluasi, belajar kembali, introspeksi, meneliti kembali terkait dengan sholat kita. Karena leolena Isra Mi'raj nika sholat, dan sholat adalah barometer perilaku kehidupan manusia. Oh, karena orang menegah dari sholat, mon sholat sae, oding sae, mon sholat tak sae, maka oding nega tak sae. Mele dari Kak Dinto, kita harus selalu membenahi, menyempurnakan sholat kita. Dalam sholat ada berapa banyak pelajaran bagi kehidupan kita. Dalam sholat mereka banyak yang menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani kehidupan, termasuk juga cinta kepada Rasulullah. Allah Ta'ala adabu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau semua tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, soro atoro ke Rasulullah. Atoro ke Rasulullah neka kudu edo saren cinta seneng ke Rasulullah. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memerintahkan kita minimal paling sekone
5 kali dalam sehari semalam kita diperintah oleh Allah untuk menghadirkan Rasulullah di dalam bacaan tahiyat kelaban bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini adalah sebuah hikmah besar bagi kita. Andaikan kita tidak diwajibkan untuk menghadirkan Rasulullah, ini kebacaan wajib mun lo baca lo sah soalnya. Neng bacaan tahiyat pada bacaan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu pakai domir mukhatab, tak keneng bau be, tak koneng baca assalamu alan nabiyyi, harus dibaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sedangkan domir mukhatab kaf itu digunakan untuk ngobrol berhadap-hadapan. Mun tak berhadap-hadapan itu namanya domir ghaib. Kita diperintah oleh Allah paling sekone 5 kali dalam sehari semalam menghadirkan Rasulullah. Untuk apa? Agar supaya kita mendoktrin hati kita, memaksa hati kita supaya ingat kepada Rasulullah. Kalau orang itu selalu ingat kepada Rasulullah, maka tercapailah apa yang disabdakan Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ukuran kesempurnaan iman seseorang adalah cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada yang lainnya. Artinya cinta yang nomor 1 adalah cinta kepada Rasulullah. Nah, jadi dengan bacaan kalau kita khusyuk dalam tahiyat, kelaban maos assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, maka akan muncul cinta kepada Rasulullah. Karena orang cinta itu pasti dimulai dengan sering ingat kepada yang dicintai. Ketika sudah cinta, sering menyebutnya sehingga muncul rasa cinta. Kata anak muda, sejak bersama kamu seluruh agenda hidupku aku setting cuma buat kamu. Lo kan dene kemonak-anak ngode temu cinta. Hidupnya selalu disesuaikan dengan orang yang dicintai. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, maka hidup kita akan selalu mencontoh meneladani Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal yang buruk. Rasulullah tidak pernah mencontohkan hal-hal yang tidak baik, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua yang dilakukan Rasulullah adalah perilaku yang bagus. Makanya kita diperintah untuk cinta kepada Rasulullah, sehingga kalau sudah cinta maka tercapailah perintah Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, torok ke Rasulullah. Sedangkan para ulama adalah pewaris para nabi, termasuk pewaris Rasulullah. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Odik dengan Bangkalan, Madura, ngaji dak kiai, si kiai ngaji dak kiai, ada kiai sampai nyambung ke Rasulullah. Artinya kor atorok dak kiai, kor atorok dak ulama, nikah ampun lah tepak. Bela diri kak dinto, alhamdulillah kita
untuk menjalani hal kehidupan yang penuh dengan rintangan-rintangan ini, sareng para ulama ewerisin bede seenyamain Nahdlatul Ulama. Jadi para ulama agabai NU benega sobaja kula sareng panjenengan dalam ajalanakin Islam ahlu sunnah wal jamaah itu tercapai dengan sempurna dan mudah. Karena di zaman sekarang suatu komunitas atau kelompok masyarakat tidak akan tercapai secara maksimal tujuannya kecuali dimanage dan dikelola secara organisasi. Jareng agabai masjid banyak bentuk panitia, agabai masjid bentuk panitia pembangunan masjid. Nah sehingga kenapa pembangunan masjid berjalan dengan lancar. Nah panitianya kan bener bangun, tapi saakrena. Katina pacaran orang senyum pengedak masjid lancar, beda bagian penjarian dana. Katina pacaran tokang sopaja pangki, nemo tokang sesae, beda panitia bagian tokang. Nah salah kau bener panitia, tapi yang mengelola. Nah senyombang bentokang neka norok de atur na panitia. Disinilah yang namanya organisasi sehingga tercapai. Nah agama selebih rajaan boleh urusan yang sangat berat, tantangannya begitu berat. Maka para ulama timen agabai panitia agama nyamain Nahdlatul Ulama. Lihat tipennya panitia pengurus NU menengah. Gimana caranya mengelola sopaja kiai ustadz guru langgeren bisa ngelaksanakin kegiatannya dengan bagus. Umat bisa norok ngaji. Disitulah tugas pengurus NU. Nah, jadi warga NU ben kiai-kiai NU nekah eladinin bi pengurus NU sopaja di dalam menjalankan Islam ahlus sunnah wal jamaah di segala lini kehidupan, baik itu pendidikan, agama, ekonomi, dan lain sebagainya, tak keluar dari ajaran Islam ahlus sunnah wal jamaah. Dan sering seagabai para aulia illah, para wali-wali Allah Ta'ala, sampai semangken Nahdlatul Ulama benegah tetap ejagah bi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat rahimakumullah setajana sebentar kaulah wal ja'akin. Ula seong guna andi bagian doa. Sarang ke fahri ke buru polan ke ada bi aroko rokok ong dua punya. Jadi pakon ong ke sekejap bayi. Tahun yang makan rokok ong situng na bagi separuh. Polan ke ada Jadi bi gula lanjut lagi boleh. Tadi saya jelaskan bahwa untuk agar supaya umat mampu cinta kepada Rasulullah, oleh Allah Ta'ala diwajibkan paling tidak 5 kali dalam sehari semalam menghadirkan Rasulullah di dalam bacaan tahiyat, sehingga terpatri dalam hatinya selalu ingat kepada Rasulullah, sehingga mencontoh Rasulullah. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa kita hormat kepada bendera merah putih? Kenapa kita lagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Agar supaya kita selalu ingat kepada para pendiri bangsa ini, para ulama-ulama
berjuang rela mengorbankan jiwa raganya untuk mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia hanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Para ulama timen aperang di Belanda, aperang di Jepang hanya untuk mengibarkan bendera merah putih. Inilah yang kita hormat. Benek kain. Tapi bagaimana agar supaya kita di hati kita selalu tertanam hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman, dan ini tertulis dalam kitab Syekhona Khalil. Alhamdulillah, kitab Syekhona Khalil menega sudah ditemukan belasan kitab, tak kira bulu belas, terus berkembang, nanti insya Allah akan temukan lagi. Lumbendeng coba tengah, beda coba borok. Nah, di antara kitab-kitab Syekhona Khalil yang ditulis oleh beliau pada tahun 1891 Masehi, di situ Syekhona Khalil menulis hubbul auton minal iman al hadis. Jadi jiwa nasionalisme diajarkan oleh Syekhona Khalil kepada santri-santri beliau, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga tidak heran selepas kepergian Syekhona Khalil, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kyai Wahab Hasbullah dan ulama-ulama yang lain, para santri-santri Syekhona Khalil mampu menanamkan rasa nasionalisme, rasa aja ke bangsa ini, sehingga enggak heran Nahdlatul Ulama terdepan di dalam menjaga NKRI. NKRI harga. Nah, ini kan boleh napa sana jelas. Syekhona Khalil Tibi ada buakin, tertulis jelas dalam kitab beliau. Maka kalau sudah Nahdlatul Ulama, tidak diragukan lagi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Mon la NU, tidak diragukan lagi akan ke NKRI-annya. Mela dari Kak Dinto Ngereng, jak lepas dari ulama, jak keluar dari rombongan para kiai senyambung dek Syekhona Khalil, karena para beliaulah yang membimbing kita untuk menjalankan agama dengan bagus sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sedaya nasibatun kaulah amul ja'akin. Saya terakhir terkait dengan masalah solat, kula emod dek situng ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ini ke surat Toha. Situng ayat penega-penega ayat 4 enten. Bener 4 ayat, situng ayat. Situng ayat abahas 2 masalah. Wa'mur ahlaka bis sholati, merintah dedak keluarga salat. Binena anak ngajak asolat, ayo le asolat berjamaah, ayo cong solat cong. Wastabir 'alaiha, ben sabar atas penekah. Arteipun terkadang binena ngajak solat gi lesoh, pola mari rakora, mari bakomba, mari dina anak dan sebagainya, edentek bi selake. Oh tabu anang ki alat jangan ki manceng esare bi bapang yajak asolat lemare ada budak nih, karena Allah Ta'ala urusan solat pas nyinggung rezeki. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, engkau tak minta rezeki dah, bahkan sengkok sak pareng rezeki. Debun ulama ayat ini kenerangakin montero lancar rezeki jaga solat keluarga. Binenah anak ajak asolat, insya Allah rezeki lancar, amin Allahumma. Ken syarat ketu alakoh, muntah alakoh make bila tak gara-gara bese.
alakoh sambil jaga sholat keluarga, insya Allah rezeki lancar, amin Allahumma. Sekak dinto pemator kira cokop ora rokok lah rokok arokan dua monan pas sampai telok deki asare. Sekak dinto pemator moga-moga dan kula panjenengan sedaya kelaban kegiatan sholawatan betul-betul cinta kepada Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada umatnya bagaikan kuda trojan yang menghentak relung prosesor jiwa kita. Saking dari sangat cinta Rasulullah nekes sampai Rasulullah tak mikir abak tibing, saya pikirin ku lebih sampian penikah. Jadi mohon ku lebih sampian tak cinta kepada Rasulullah terlalu. Mungkin sekali tamator akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.